Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Rifa Juliandi. Saya dipanggil Mang Ipe ya. Ini awal mula video yang saya buat dengan bertujuan untuk membahas, mengklarifikasi ataupun menjelaskan tentang pengobatan gitu. Begini, ada pengobatan medis ataupun non medis begitu. Nah, di sini yang lebih mencondongnya yaitu pengobatan dengan membodohi gitu, membodohi. Saya tidak senang ataupun tidak suka sekali dengan pengobatan yang membodohi berupa apapun. Di sini saya sudah mempersiapkan alat ataupun benda untuk membodohi masyarakat. Contohnya seperti ini di kalangan masyarakat bisa disebut dengan minyak bulu perindu. Katanya kalau misalkan kita pakai ini untuk anak muda ya biasanya kalau di bahasa saya sih untuk biar laris ke cewek gitu. Inti nama urang laku ka awewe loba anu resepen gitu. Sarua di jeung ieu aya ieu teh semar ya. Ini semar sama tujuannya untuk begitu, untuk pelet. Terus ini juga, terus saya punya kris juga. Oke lah, boleh gitu kan. Sekarang untuk kalangan anak muda ataupun ingin menaikkan jabatan ataupun kita dipercaya oleh bos kita boleh memakai hal kayak gini. Cuman kita harus digarisbawahi terlebih dahulu. Seakan-akan kalau misalkan kita bilang ini dapat menaikkan jabatan kita untuk untuk penglaris misalnya gitu kan, otomatis kan berarti minyak ini bisa sebagai hal tersebut, dan ini sudah menjadi kemusyrikan kalau dalam agama Islam. Kita musyrik untuk percaya hal seperti ini ataupun ini dan lain sebagainya. Bolehlah kita memakai kayak gini, cuman kita jangan mengiming-imingi ataupun menjelaskan ini dapat mengatasi hal tersebut begitu. Kita boleh memakai ini, namun kita harus menjelaskan juga bahwasanya minyak ini tidak begitu bisa untuk hal tersebut, namun dengan jalan syariatnya minyak kayak gini gitu kan. Terus kita doain si minyaknya dan kita meminta kepada Allah biar maksud ataupun tujuan orang yang meminta tersebut terkabulkan. Jangan begini, banyak sekali di dalam hal kayak begini. Kita harus mengeluarkan dana ataupun membayarnya. Misalkan kalau misalkan kita punya tujuan hal tersebut, bisa dibilang orang pintar, ustadz ataupun kiai ya, kita harus membayarnya. Misalkan ini bisa mengatasi hal tersebut, namun harus membayarnya misalkan 1 juta rupiah gitu. Nah, di sini harga dari minyak seperti ini murah sekali dan terjangkau juga. Nah, kalau misalkan kita menghargai hal seperti ini gitu kan, tidak boleh begitu. Nah, untuk ini juga sama minyak
air mani gajah katanya gitu. Buat sama juga bertujuan untuk pelet gitu. Saya juga bukan tidak percaya ataupun percaya hal mistis gitu ataupun hal gaib. Nah, terus untuk sekarang pengobatan, semisal ada orang datang untuk ingin mengobati gitu. Sekarang datang ke pengobatan yang dibilang bisa untuk mengobati sebagai ataupun berbagai hal gitu. Kita datang terus kan oleh orang yang mengobati tersebut kan dicek orangnya. Nah, saya paling tidak suka kalau misalkan yang mengobati tersebut bilang ataupun menjelaskan pasien ini terkena ini bisa dibilang santet kah, teluh kah, guna-guna ataupun apakah sebagai dan lain sebagainya begitu. Soalnya apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan yang tidak bisa dilihat oleh manusia begitu. Itu kan tidak bisa dijelaskan ataupun tidak bisa ditentukan benar ataupun enggaknya begitu sebaiknya. Kalau misalkan emang penglihatan kita, batin kita mencondong ke misalkan orang tersebut terkena begini begitu, kita jangan menjelaskan bahwasanya orang tersebut terkena berikut. Kalau misalkan kita ingin mengobati, kita ingin menolong, yuk kita tolong aja begitu. Jangan kita bilang ini itu dan lainnya gitu. Kalau begini juga, kalau misalkan dibilang ini terkena santet, otomatis kan pihak dari keluarga sok orang yang sakit tersebut kena santet. Kan bertanya-tanya siapakah yang menyantetnya begitu ataupun menyihirnya. Nah, oleh orang tersebut dibilang misalkan yang menyihirnya si ini si anu begitu. Nah, dari situ kan bukan menjadi baik tapi memburuk. Sekarang orang yang diobati tersebut dibilang kayak gitu, terus dibilang orang-orangnya yang mengguna-gunanya begitu. Untuk pengalaman saya sendiri juga saya mengetahui untuk orang yang mengobati, saya juga pernah melihat juga dia juga mengatakan begitu, ini orang terkena begini, yang mengguna-gunanya si ini gitu kan, dijelaskan terhadap keluarganya. Efeknya bukan membaik tapi memburuk begitu. Jadi untuk amannya kita janganlah untuk menjelaskan bahwasanya begitu. Kalau kita ingin mengobati, yuk kita obati, kita membantu. Dalam bahasa Sundanya, nulung anu butuh, nalang anu susah, nulung anu butuh sok tulungan ku urang, susah kurang sarua deui talangan kita ataupun tulungan. Terus juga banyak sekali di dalam pengobatan orang tersebut mau mengobati asalkan ada uangnya begitu. Dalam Islam kita tidak boleh memperjualbelikan ilmu begitu. Saya sendiri belajar untuk seperti pengobatan begitu kan, untuk tentang saya belajar dari kecil. Kalau nggak salah saya dari kelas 7 SMP saya belajar memahami hal seperti ini gitu, juga mengetahui bagaimana trik-triknya begitu. Terus saya juga melihat bagaimana
orang-orang yang mengobati seperti apa gitu. Banyak sekali dalam pengobatannya itu menipu. Sekarang dipentokkan dananya gitu. Bolehlah ini pasien ini gitu kan, saya obati dengan mahar sekian, ataupun si orang tersebut bilangnya ini buat beli alat ataupun apakah ini kan untuk mengobati pasien tersebut. Nah, begini setelah pasien tersebut diobati dengan meminta misalnya 1 juta rupiah begitu, udah dipintakan diobati terus pulang begitu. Beberapa hari kemudian misalkan orang tersebut gak ada kerasanya gitu, terus kan datang lagi menanyakan bagaimana inilah itulah kan. Nah, di situ untuk menjadi kesempatan orang tersebut bilangnya, oh ini dampaknya kayak gini, harus beli alat ini terus itu kan, kita diperas. Nah, untuk masyarakat sekalian semua, janganlah kita terbodohi oleh orang tersebut. Jika kita ingin pengobatan, sebaiknya kita melihat orangnya terlebih dahulu bagaimana gitu. Kalau misalkan kita menemui orang tersebut, sebaiknya jangan. Dan saya juga bertujuan untuk nantinya, untuk video selanjutnya, membongkar hal-hal ataupun alat benda untuk membodohi masyarakat di bidang pengobatan gitu. Kalau untuk saya sendiri, saya bukan bisa, namun saya pernah belajar juga. Terus saya juga pernah bukan saya berarti mengobati, cuman saya kalau bahasa Sundanya nyareatan gitu, nyareatan. Soalnya anu ngabulkeun iwal ti Allah gitu. Urang mah jalan lantaran sababia syariatna gitu. Da angin hakikat mah ti Gusti Allah gitu. Anu nyageurkeun mah. Kalau ada orang yang ke saya minta untuk pengobatan, saya terima. Terus kan menanyakan ini bagaimana, kenapa sakit seperti ini gitu. Saya tidak pernah menjelaskan bahwa orang tersebut terkena inilah itulah begitu. Saya tidak pernah. Soalnya kalau misalkan saya menjelaskan penglihatan ataupun untuk batin saya belum tentu benar begitu. Juga untuk mengatasi ataupun menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan ataupun menjadi keributan ataupun masalah begitu. Kalau misalkan pengobatan saya, ya udah sok saya bantu. Terus kan tidak bisa dikatakan juga ini pengobatan non medis begitu, tidak. Saya lebih baiknya saya saya obatin begitu. Saya kasih penjelasan yang baik gitu. Dan juga saya mengarahkan untuk pengobatan sebaiknya periksa lagi ke dokter. Jadi oleh saya diobati begitu. Terus saya juga mengarahkan untuk diperiksa ke dokter. Jadi pengobatan saya dengan dokter begitu. Mungkin cukup sekian untuk video ini, dan untuk selanjutnya nanti saya akan membahas benda-benda ataupun hal-hal yang mengkelabui ataupun menipu masyarakat di bidang pengobatan begitu. Cukup sekian, dan saya mohon maaf untuk kurang dan lebihnya, juga untuk salahnya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.